selanjutnya, and the next, kita akan menuju pada pembicara dari Bapak Insinyur Jainal Mutakin. Jadi dari stream konsultan farm udang, Insinyur Jainal Mutakin dari PT Sumbawa Sukses Lestari Aquaculture. Jadi banyak sekali pengalamannya, khususnya untuk bagaimana meningkatkan kualitas ya, air untuk meningkatkan juga produktivitas daripada udang. Kelihatannya ini perlu manajemen daripada pakan karena ada suatu penyakit juga hampir sama ya pada oyster ini, tapi mungkin lebih lebih mantap lagi nih penyakitnya, yaitu AHPND, yaitu penyakit yang menyerang udang yang menyebabkan organ pencernaan seperti usus bagian tengah, hepato pankreas, dan lambung daripada udang berwarna pucat dan putih. Penyakit ini ya di sangat ditakuti ya oleh peternak petambak, dan pengalaman daripada Bapak Mustaqin dengan melalui manajemen feed management. Jadi bagaimana mengelola pakan ternak karena pakan udang yang tersisa itu juga bisa mengundang penyakit lebih banyak, sehingga tidak dengan teknik-teknik yang diterapkan oleh Bapak Jainal mungkin bisa dikembangkan. Semuanya itu ada hubungan dengan mikrobioma di dalam air. Jadi kualitas air yang kurang bagus akan menyebabkan penyakit pada air, sehingga udangnya sakit atau tidak ada terserang virus dan sebagainya. Dan pengalaman daripada Bapak Jainal bisa disampaikan dalam sesi seminar mikrobiom di dalam materinya, yang bagaimana mengelola ya, program mengelola uh, pakan untuk mencegah penyakit AHPND pada udang. Silakan Pak Jainal Mutakin. Mungkin Pak Jainal Mutakin masih di mute itu Pak, masih di mute itunya. Ya, audionya masih di mute. Ya, yang merah itu. Ya, oke, terima Ya, kasih. baik. Ya, 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 silakan. ya terima kasih Pak Gede. Mohon maaf sebelumnya karena tiba-tiba ini tadi listrik di tempat kami mati, Pak. Aduh, saya sempat panik juga ini karena uh, tiba-tiba saja tidak pernah kami uh, tidak pernah kami duga sebelumnya tiba-tiba dari tadi pagi ikut lancar kok tiba-tiba mati lampu itu. Baik, terima kasih Pak Widi. Saya awali presentasi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan semua. Perkenankan kami menyampaikan presentasi terkait dengan pengaruh program pakan plain feeding terhadap merebaknya AHPND di kolam budidaya udang. Kami sampaikan perkenalan, saya Zainal Mutakin. Terakhir ini kami ditugasi untuk bertanggung jawab di dalam produksi di PT SSLA Sumbawa, di tambak udang PT SSLA Sumbawa. Baik, kami coba awali presentasi kami mengenai pengaruh program pakan plain feeding terhadap merebaknya AHPND di kolam budidaya udang.
Sebelum kami sampaikan materi dari presentasi kami sampaikan dulu terlebih dahulu sebuah disclaimer dari apa yang akan kita bahas nantinya, bahwa yang pertama perlu kami sampaikan bahwa sistem budidaya yang kami lakukan sejak awal PT SSLA berdiri, kami menggunakan sistem open system. Artinya open system ini semua air yang kami masukkan dari laut tidak di treatment menggunakan obat-obatan atau tidak di treatment menggunakan desinfektan gitu ya. Sehingga air yang masuk itu kami uh, treat dengan probiotik, dengan apa namanya bahan-bahan yang tidak mengandung antibiotik seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kami menggunakan polyculture. Polyculture ini kami lakukan dengan menambahkan nener. Nener ini bibit Banten bagi yang apa namanya tidak terbiasa menggunakan istilah nener ini. Kemudian kami masukkan ke dalam tandon dan setiap siklus budidaya kami awali selalu kami tambahkan. Dan di tambak udang kami gunakan nener dengan densitas 0,5 ekor per meter persegi. Nah, tujuannya adalah sebagai biofilter. Nah, baik itu di tandon maupun di uh, tambak budidaya, kami gunakan nener sebagai filter untuk tambak udang kami. Kemudian untuk mengelola kualitas air, kami hanya menggunakan probiotik dan kapur-kapuran, kemudian mineral, seperti itu. Tapi kami tidak menggunakan, sekali lagi, kami tidak menggunakan obat-obatan desinfektan. Nah, ini yang perlu kami sampaikan di awal karena sejak kami dari sejak kami siklus pertama budidaya sampai dengan sekarang, dari siklus awal siklus pertama sampai dengan kemudian sekarang siklus ke-13 ini, sistem yang kami gunakan tidak berubah, tetap open system. Hal ini juga untuk menegaskan bahwa dalam bidang budidaya udang ini kami masih menggunakan sistem yang boleh dibilang sudah banyak ditinggalkan oleh teman-teman yang lain. Nah, terkait dengan makalah kami nanti, bahwa kami mengalami HPND, merebaknya HPND ini kami alami pada siklus ke-8. Nah, pada siklus ke-8 itu kami mengalami HPND, tapi setelah itu alhamdulillah dengan menggunakan blind feeding yang berbeda, tidak seperti yang konvensional kami gunakan di siklus ke-8 itu, alhamdulillah tidak terjadi outbreak HPND. Nah, ini membuat kami meyakini bahwa ada sesuatu yang perlu kita tinjau dari blind feeding yang kita berikan. Demikian untuk di awal dari presentasi kami ini. Selanjutnya, sebelum kami ke materi yang akan kami paparkan, kami juga sedikit menyinggung mengenai merebaknya HPND. Kalau selama ini kita ketahui ada 3
semacam 3 lingkaran gitu ya yang bersinggungan ketika kita mengidentifikasi munculnya penyakit di tambak udang. Yang pertama pasti tentunya ada inang. Nah, inang ini keberadaan inang ini di tambak yang kita budidayakan ini sebut saja kita dengan Faname yang sekarang kita budidayakan akan memungkinkan terinfeksi penyakit kalau ada agen penyakit dari luar gitu ya yang masuk ke dalam sistem budidaya kita. Kemudian ada juga lingkungannya, artinya tambak udang. Dengan adanya tambak udang, adanya inang, adanya penyakit yang datang, ketika ini membentuk apa namanya singgungan begitu ya, maka akan muncullah penyakit. Dari inangnya ini mungkin akibat lemahnya udang kita yang kita budidayakan. Kemudian kalau dari sisi lingkungannya atau environment-nya bisa jadi akibat populasi melebihi daya dukung ruang. Kemudian sedikit oksigen, berlimpahnya CO2 atau karbon dioksida. Kemudian adanya sampah organik yang membusuk menjadi metan, menjadi amoniak dan H2S. Nah, ini juga menjadi memperburuk situasi di lingkungan budidaya udang kita di tambak kita. Kemudian adanya adanya penyakit yang apa namanya masuk, agen penyakit yang masuk, kemudian bisa disebabkan oleh adanya bibit penyakit baru yang masuk. Nah, ketika ini dipengaruhi oleh adanya desinfektan, adanya antibiotik, ini akan memperunyam keadaan. Nah, itu 3 yang biasanya kita pakai untuk mengidentifikasi adanya serangan penyakit. Namun kami tambahkan lagi satu faktor lagi, yaitu faktor pakan. Mengingat pakan ini sebuah kondisi di mana yang akan menyebabkan lingkungan nanti akan berbeda ketika dimasukkan pakan udang. Namun ini berbeda dengan lingkungan udang yang sebelumnya. Pakan ini kalau kita tidak kontrol dengan baik, ini artinya kita sendirilah yang akan membawa masalah di dalam tambak udang kita. Nah, dengan pakan yang berlebih misalnya seperti itu akan memperburuk lingkungan budidaya udang kita, terutama akan munculnya amonia, kemudian munculnya hidrogen sulfida atau H2S. Nah, ini dengan pertimbangan seperti itu, maka kami masukkan satu faktor ini sebagai faktor tersendiri yang menyebabkan udang itu bisa terjangkit penyakit. Nah, terkait dengan materi kami, pakan ini kami beberapa siklus kami amati ternyata mempunyai peran yang besar atau pengaruh yang besar terhadap merebaknya penyakit HPND. Itulah yang membuat kami perlu menambahkan salah satu faktor ini sebagai salah satu faktor merebaknya penyakit HPND. Baik, kita awali dengan melihat bahwa biasanya pada bulan pertama budidaya udang, para pembudidaya atau para praktisi budidaya udang ini menerapkan program pakan blind feeding. Blind feeding ini kita tahu bahwa program ini diberikan ya program pakan ini memberikan pakan dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada udang yang dibudidayakan sampai dengan kurun waktu tertentu. Nah, ini biasanya dalam 1 bulan awal budidaya
Nah, karena pakan ini ada dibatasi waktu itu ya, hanya dalam 1 bulan pertama budidaya, dan ini diberikan menurut takaran tertentu yang selama ini tidak pernah kita rubah. Patokan ini, beberapa patokan yang ada di dalam blind feeding itu ya seperti itu sering kita terapkan. Nah, namun ketika kami mengalami infeksi atau mengalami penyakit AHBND itu, akhirnya kami mulai mencurigai ada sesuatu yang tidak tepat dari blind feeding ini. Karena terjadinya blind feeding itu, terjadinya penyakit AHBND itu justru terjadi ketika masih dalam tahapan blind feeding. Nah, oleh karena itu kemudian muncul pertanyaan, mungkinkah sudah banyak sampah organik di dasar tambak pada saat blind feeding? Nah, ini mengingat terjadinya itu rata-rata, kenapa dulu diawali di apa namanya, di awalnya munculnya AHD itu selalu early mortality syndrome. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, adakah yang salah program blind feeding ketika itu terjadi di awal budidaya udang pada saat kita masih berada di periode blind feeding. Nah, untuk menelusuri hal tersebut, maka kami melakukan traceback budidaya. Yang pertama kami lakukan penampakan breeding kami itu, kemudian ABW benur pada saat bar, pada saat DOC1 ketika kita masih melakukan apa namanya proses persiapan penebaran udang itu, sebelum tebar benur itu kami timbang. Kemudian kami juga mengamati traceback budidaya dengan persentase total di total bakteria dan selanjutnya kami menghitung atau menentukan persentase ini di total bakteria count semua kami bandingkan dalam 6 siklus berturut-turut. Pak Pak Zainal, ada mute mungkin? Ada tertekan mute gitunya, audionya. Kami masih memonitor tapi tidak ada suara. Masih masih centang merah dia, Cek, mute-nya. Masih tercentang merah. Apakah sudah muncul Oke, oke, suara saya? sekarang bagus, bagus, bagus. Terima kasih. Ya, oke. Ya, baik. Kami lanjutkan. Uh, jadi pada saat, bentar ini, ya. Nah, traceback data budidaya kami, yang pertama
Nah, yang pertama inilah tabel blind feeding. Kami sebut tabel blind feeding konvensional karena tabel blind feeding ini selalu digunakan terus. Bahkan selama ini sejak kami menggunakan budidaya uh, Faname itu kami selalu gunakan. Makanya kami sebut tabel blind feeding konvensional, di mana diawali dari pakan harian 3 kilogram, kemudian selanjutnya. Halo, Ya, silakan dilanjut, Pak. iya Iya, Pak, kita Pak Widi. monitor. Silakan, masih bagus suaranya. Silakan. Ya, silakan, Pak. Bisa Ya. kan ya? Baik, iya. Ya, ini tabel blind feeding konvensional yang uh, kami gunakan. Tambah ya. Nah, di mana penambahan pakan itu asumsi SR dan perkiraan apa namanya perkiraan ABW udang yang kemudian kami gunakan FR sehingga akan ketemu berapa biomasnya dan kemudian ketemu pakan perharinya berapa kalau dikalikan FR. Nah, pada saat perkembangannya ketika kami pada saat kami tebar, kami juga mengamati ABW benur pada saat tiap siklus berjalan, di mana pada siklus ke-8 kami menggunakan 3 sumber benur dari ATM Sumbawa, kemudian dari Prima Larve Bali, dan dari STP Sumbawa. Di mana rata-ratanya saat siklus ke-8 itu kalau di rata-rata ketemunya 3,9 miligram atau 0,0039 gram gitu. Nah, demikian pula pada siklus ke-9 di mana kami menggunakan sumber benur dari 3 hatchery yang berbeda. Secara rata-rata rata-rata benurnya adalah 0,0039 gram atau 3,9 miligram. Kemudian pada siklus ke-10 kami gunakan dari Hisenor Lombok, kemudian dari Prima Larve Bali, dan dari STP Sumbawa. Nah, secara rata-rata 0,0029 atau 2,9 miligram. Demikian pula pada siklus ke-11. Pada siklus ke-11 kami juga gunakan benur dari 3 sumber yang berbeda, dari IBS Situbondo, dari Prima Larve, dan dari STP. Nah, di mana secara rata-rata berat yang beda. Tiga pada siklus ini hanya atau 3,2 miligram. Nah, demikian tes ke-12 digunakan dari 3 sumber yang berbeda, BS dan Prima Larta STP Sumbawa. Lalu pada siklus ke-13 kami hanya menggunakan dari 2 sumber, yaitu dari Larve Bali dan STP Sumbawa. Nah, siklus ke-13 ini secara rata-rata 0,4. Pak Widi, mohon Ya. maaf ini sepertinya Pak Zainal terlempar, jadi mohon ditunggu sebentar untuk apa cek koneksi lagi Pak Zainal. Oh, iya, 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 iya. Silakan. Jadi kita tunggu. Iya Pak, Ada kita ada jeda apa? sebentar. Perubahan gini ya.
koneksi. Iya. Ya, ya, ya. Ya, silakan. Ini. Ya. Halo Pak Widi, Ya, ya apakah bisa silakan. mendengar suara saya? Ya, silakan, Pak. Iya, Mungkin ini iya. mumpung ada itu biar nyambung. ABW itu, Pak, tabel ABW, ABW singkatannya, Pak. Oh, baik. Ya, mohon maaf ini Ya, kami silakan. belum Ya, kan ABW weight atau berat rata-rata benur, Pak. oke. Nah, ABW itu average body weight. Ada yang menggunakan istilah mean body weight gitu ya. Nah, uh, baik kami lanjutkan. Silakan, Pak, Ini silakan. dari ke-6 siklus berturut-turut ini terdapat rata-rata 0,0035 gram atau 3,5. Nah, ini temuan kami yang sejak siklus ke-8 kami dapatkan. Nah, sebelumnya kami sama sekali tidak mendapatkan informasi itu, hanya percaya bahwa dianggap ABW udang itu ya 0,01 gram sesuai dengan blind feeding yang dipakai oleh banyak pabrik pakan juga gitu. Nah, ketika kami sudah dapatkan data ini, mohon maaf ini kami nggak bisa apa namanya pindah. Nah, ini sudah dapat pindah. Nah, ini setelah kami dapatkan rata-ratanya, ternyata hanya 0,0039 atau sorry 0,0035 atau hanya 3,5 miligram. Nah, ini sangat lebih kecil dari acuan standar yang uh, kita gunakan di blind feeding konvensional yang 0,01 gram atau uh, ada selisih 0,0065 gram atau ya selisihnya sendiri itu 6,5 miligram. Gitu. Nah, ternyata dari pengamatan kami, ABW benur itu yang digunakan itu ternyata hanya 35% besarnya atau ukurannya itu hanya 35% dari acuan standar ABW benur yang umum digunakan. Nah, itu salah satu yang fakta yang kami temukan. Nah, sehingga ketika kita mengira 100.000 ekor benur yang dipakai sebagai acuan pada saat blind feeding program itu dari OC1, karena biomas DOC1 ini dengan ABW benur yang rata-rata hanya 3,5 miligram tadi, maka ketemunya akan 0,35 kilo. Sementara acuan biomas konvensional itu pada DOC1 sebanyak 1 kilo. Nah, ini dari perhitungan kami. Nah, kemudian dengan menggunakan pakan per hari pada DOC1 sebanyak 3 kilo per 100.000 ekor benur, maka ketika kita melihat merunut standar FCR pada DOC1 itu adalah 3, sementara kalau perhitungan aktualnya karena ABW benur yang jauh lebih kecil itu tadi,
sebenarnya ini FCR-nya sudah 8,57. Ini hanya pada DOC1 di awal budidaya. Nah, inilah kemudian yang uh, membuat kami meyakini bahwa memang sudah terjadi overfeeding. Mohon maaf Pak, ini kami kesulitan di dalam tampilan ini, di tampilan screen kami. Nggak tahu ini problemnya, ada masalah kendalanya di mana. Nah ini, kami menjawab pada tahap awalnya sudah terjadi overfeeding, apalagi pada video berikutnya sampai berakhir program pakan blind feeding. Kalau kondisinya seperti ini berarti memang dari awal itu sudah terjadi overfeeding. Kami belum memasukkan, biasanya digunakan, yang kami gunakan ini adalah pakan nomor 01 gitu ya, pada saat kami tebar. Ketika pakan 01 ini kami mengira bahwa sebelumnya ya memang ABW-nya itu 0,01 dan itu terkonsumsi oleh udang. Jadi kalau oleh benur gitu ya. Kalau kemudian ternyata ABW-nya adalah 0,0035 bukan 0,01, berarti ukuran bukaan mulutnya itu bisa saja mungkin tidak cukup untuk melahap pakan ukuran 01 yang kami berikan. Jadi ini salah satu dugaan, kami tidak punya datanya sehingga kami hanya meyakini bahwa dari ABW itu saja sudah terjadi overfeeding. Nah, terjadinya overfeeding ini tidak kami sadari pada siklus ke-8, karena ke-8 kami baru mengawali penimbangan benur untuk mengetahui ABW sebenarnya. Menyadari bahwa faktor overfeeding gitu. Next slide. Nah, setelah adanya kami dan mencoba mengurangi pakan blind feeding untuk meminimalisir kemungkinan outbreak HPLD pada siklus berikutnya. Next. Ini kami mengalami kesulitan pindah. Nggak bisa ya Pak. Koneknya kemana? Mohon maaf Pak, kami ada kendala di koneksi internet. Ya, silakan Pak, silakan kami monitor karena masih menarik ini tentang overfeeding-nya. Kami terus monitor. Silakan Pak. Ya baik, Ya, ya. sebentar Pak. Ya, Kami ya, ya. ada kendala koneksi internet Pak. Iya, ya. Ya, baik Pak Widi, bisa saya Ya, bisa silakan masih bagus suaranya, memonitor ya. suaranya bagus Ya Pak. baik. Ya. Nah, ini blind feeding kami pada siklus ke-9 sampai dengan ke-13, kami memang terapkan berbeda, kami kurangi karena pengalaman di siklus ke-8 itu terjadi outbreak AHPLD.
Nah, setelah kami gunakan blind feeding yang berbeda, ternyata tidak menimbulkan outbreak AHPND sebagaimana yang terjadi pada siklus ke-8. Nah, ini yang kami hitung gitu ya, persentase blind feeding dibanding blind feeding konvensional. Ini dari rata-rata 52 kolam semua, Pak. Jadi siklus ke-8, 9, 10, 11, 12, 13 ini kami punya 52 kolam yang tersedia. Nah, pada siklus ke-8 ketika outbreak AHPND, kami sebelumnya kena tiga kolam, kemudian tebar lagi dan ternyata kena lagi di 3 kolam yang itu gitu. Nah, tapi kalau kita hitung secara rata-rata semuanya ini dari total kami berbudidaya ini dari kolam budidaya kami yang tersedia 52 kolam. Nah, persentasenya blind feeding ini yang di siklus ke-8 itu paling tinggi, hampir mendekati blind feeding konvensional yang kami sepaparkan tadi, 81,79% persentasenya. Nah, di atas dari siklus yang lain, yaitu siklus ke-9, ke-10, ke-11, ke-12, ke-13. Nah, siklus ke-9 ini persentasenya 73,55, siklus ke-10 60,2% gitu ya dibandingkan blind feeding konvensional pencapaiannya. Kemudian siklus ke-11 ini 56,88%. Siklus ke-12-nya 72,2% dan siklus ke-13 ini 69,52%. Jadi memang ketika kita bandingkan angka blind feeding yang kami terapkan dibandingkan dengan blind feeding konvensional ini, pencapaiannya ini yang paling banyak itu pada siklus ke-8 atau artinya perbandingannya itu paling tinggi perbandingannya adalah pada siklus ke-8. Nah, berikutnya kami mengukur juga karena di dalam pengamatan data kualitas air kami ini sudah memang tiap hari kami lakukan pengamatan ini, sehingga persentase TBC ini juga kami hitung dan kami amati. Ketika kami coba amati, ternyata kami dapatkan data seperti ini. Pada siklus ke-8, persentase total Vibrio count dibandingkan dengan total bacterial count ini mencapai 1,81%. Nah, pada siklus ke-9, 0,76%, siklus ke-10, 0,55%, siklus ke-11-nya 0,27%, siklus ke-12-nya 0,33%, siklus ke-13-nya 0,2% dibandingkan total bacterial count. Nah, selain total Vibrio count dibandingkan dengan total bacterial count, kami juga menghitung persentase green colony dari Vibrio dibandingkan dengan total bacterial count yang kami dapatkan. Sebagaimana kita tahu bahwa green colony ini adalah penyebab dari AHPND yang ditambak udang kita gitu ya. Nah, green colony ini yang menyebabkan penyakit AHPND ini adalah Vibrio parahemolyticus. Nah, ketika parahemolyticus ini masuk dalam kategori green colony, maka kami coba hitung berapa sebenarnya persentasenya dibandingkan dengan total bacteria count. Nah, pada siklus ke-8,
Ini mohon maaf ini screen-nya ini agak agak berbeda ini. Ini bukan apa namanya screen-nya ini anunya salah Pak. Ya, baik. Nah, ini tadi salah screen namanya Pak. Ya Pak, dilanjut saja. Kami monitor sambil memperbaiki. Nah, baik kami lanjutkan. Ini tadi kita sampai ke persentase green colony dibanding total bakteria count ya. Pada siklus ke-8 itu kita dapatkan 0,33%, kemudian siklus ke-9 itu 0,18%, siklus ke-10 0,06, terus menurun sampai dengan pengamatan di siklus ke-13 itu hanya 0,01%. Nah, ini perbandingan antara persentase blind feeding aktual dibandingkan dengan blind feeding konvensional dengan persentase TVC dan TBC. Sekilas kita bisa melihat pada siklus ke-8 persentase blind feeding aktual dibandingkan konvensional ini paling banyak. Hanya menduduki peringkat pertama lah. Ini 81,79%. Demikian pula dengan persentase TVC TBC-nya. Ini 1,81%. Ini lebih tinggi dibandingkan siklus-siklus yang selanjutnya. Nah, ini ada grafiknya juga, kami buat coba lihat grafiknya ini. Secara sekilas bisa kita melihat dengan penurunan persentase blind feeding ini, persentase TVC TBC juga ikut menurun. Nah, untuk mengetahui apakah ada korelasi antara data yang kami punya, antara blind feeding, persentase blind feeding dengan green colony dibandingkan TBC, kemudian TVC dibandingkan TBC, kami mengamati menggunakan uji korelasi kanonikal, di mana angka yang tertera ini kemudian kami uji menggunakan uji korelasi kanonikal. Nah, pada saat kami lakukan uji korelasi kanonikal ini, ada korelasi kanonikal antara penurunan variabel bebas terhadap penurunan variabel tergantung. Nah, ini sekitar 0,714. Nah, nilai ini menunjukkan hubungan linear yang moderat hingga kuat antara penurunan average rasio blind feeding terhadap average rasio green colony dibandingkan dengan total bacterial count dan average ratio TVC TBC. Kalau uji korelasi kanonikal ini nilai yang mendekati 1 menunjukkan hubungan yang lebih kuat. Sementara nilai yang mendekati 0 menunjukkan hubungan yang lebih lemah. Artinya ini secara angka ini cenderung mempunyai hubungan yang kuat antara, kesimpulannya adalah ini mempunyai secara angka ini mendekati 1, memang masih jauh ya, ada yang lebih dekat lagi di 0,9. Tapi kalau dari data ini menunjukkan ada hubungan antara penurunan rasio blind feeding dibandingkan dengan average green colony berbanding total bacteria count dan total vibrio count dibandingkan dengan total bacteria count. Nah, dengan kondisi yang sudah kita dapatkan seperti itu, kami berharap
teman-teman para pembudidaya udang ini yang pertama bisa mengkoreksi sehingga menyadari bahwa ada kekeliruan yang terjadi. Kekeliruan kita ini sebenarnya tidak kita sadari seperti yang kami paparkan sebelumnya. Bahwa karena kita selalu menggunakan blind feeding konvensional yang 0,01 gram itu sebagai standar awalnya ABW pada saat DOC1. Tapi ternyata tidak seperti itu yang kita temukan di lapangan, sehingga harapannya dengan kita menyadari kekeliruan yang terjadi itu, kita kemudian bisa menyesuaikan blind feeding kita. Nah, yang kedua, harapan kami adalah para pembudidaya udang ini dapat mengetahui ABW atau average body weight aktual dari benur kita dengan melakukan penimbangan benur pada saat tebar. Karena kita selama ini tidak pernah menyadari bahwa benur kita ini lebih kecil. Nah, pada gilirannya, setelah kita tahu adanya kesalahan tersebut, kemudian kita dapat menimbang benur itu, dengan kita sudah tahu, sehingga kita dapat meninjau ulang dan merumuskan kembali program pakan blind feeding yang lebih tepat guna, dan tidak berisiko terjadi overfeeding. Ini harapan kami, dengan terjadinya yang kami temukan datanya adalah kami terinfeksi AHPND. Kalau kita bisa koreksi, harapannya kita tidak terjadi overfeeding lagi. Demikian paparan dari kami. Terima kasih atas perhatian dan atensi dari Bapak-Bapak. Mohon maaf bahwa kendala kami karena kami termasuk di remote area, sehingga koneksi internet kami sebenarnya sudah kami gunakan teknologi yang terbaru. Ada kendala mati lampu. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Bisa dikerahkan. Terima kasih Pak Zainal Muntakin. Jadi hasil penelitiannya itu berdasarkan pengalaman dan penelitiannya sangat bermanfaat ya. Jadi ditemukan kesalahan-kesalahan yang sudah terbiasa digunakan karena tidak atau terlalu percaya dengan pakan blind feeding yang konvensional. Jadi ternyata berat daripada benur DOC1 itu jauh dari perkiraan atau berbeda ya ke 0,01, tapi ya beratnya berkurang 0,0035 gram per ekornya. Jadi karena berat badannya berbeda dari yang diperkirakan sebelumnya, maka sistem blind feeding yang dilakukan terjadi overfeeding. Jadi terlalu banyak makanan sehingga ada sisa atau sampah-sampah. Nah, sampah-sampah inilah yang dicurigai berdasarkan data dari TVC per TBC, total vibrio count dan total bacterial count itu setelah dikurangi pakannya, tidak dilakukan jadi di manajemen, disebut dengan program blind feeding itu dikurangi, manajemen feeding, dikurangi pakannya, terjadi penurunan ya TVC per TBC dan juga green colony per bacterial count. Nah inilah yang ditemukan sehingga dan di hasil-hasilnya pun terjadi korelasi yang bagus ya bahwa ada hubungan antara pemberian pakan ini terhadap rasio
menyebarnya penyakit ya, virus dan bakteri. Dan kelihatannya setelah ya percobaan selanjutnya di ke-8 itu, ke-9, siklus ke-9 sampai ke-18 itu bagus hasilnya. Nah, demikian hasilnya yang telah dipaparkan dan ini sangat bermanfaat untuk praktisi tapak udang. Mungkin kalau ada pertanyaan, uh, dipersilahkan raise hand, angkat tangan, atau mungkin ada uh, pertanyaan. Sebelumnya saya akan ajukan ya. Bagaimana hubungan green colony itu, Pak? Adanya green colony yang banyak kok ada virus ya, ada virus tuh. Bagaimana Pak Jainal? Silakan Pak. Eh, Pak Jainal masih tertutup Halo, ya? Ya iya, ya, oke oke. Ya ya Pak. Jadi terima kasih Pak. ya Green Colony ini kami dapatkan dari informasi para pakar di bidang penyakit udang. Inilah yang menyebabkan penyakit AHPND. Nah, dengan munculnya Green Colony, kalau kita tidak tekan, dia akan membentuk quorum sensing gitu Pak. Itu biasanya pada tingkatan tertentu, biasanya pada koloni forming unitnya itu mencapai di atas 10 pangkat 2. Nah, karena kondisi tercapainya quorum sensing ini, sehingga dia bisa menginfeksi udang, sehingga muncullah AHPND. Demikian Pak ya Widi. ya. Jadi green colony itu greennya itu dari bakteri apa dari lumut atau apa dari virus atau bagaimana Pak itu? Oh, green colony itu termasuk dalam koloni bakteri Vibrio, Pak. Karena bakteri Vibrio itu ada green colony, ada yellow colony. Nah, yang termasuk dalam green colony ini termasuk salah satunya bakteri penyebab AHPND, yaitu Vibrio parahemolyticus. Nah, kalau yang apa namanya green apa yang yellow colony ini tidak kita temukan ketika terjadi infeksi AHPND gitu. Oke, terima kasih. Jadi ada keterkaitan ya antara Iya. green colony dengan bakteri Vibrio. Ini ada pertanyaan dari Bapak Habib Abdul Aziz. Dia menanyakan eh, apakah bisa eh, benur udang itu ditingkatkan imunnya dengan menggunakan mikrobioma itu. Bagaimana Pak? Atau ada teorinya itu? Iya, baik Pak. Terima kasih Pak Habib Abdul Aziz. Ya, jadi kami sudah paparkan sebelumnya Pak di awal tadi sebelum kami menyampaikan presentasi bahwa kami kami sebutkan disclaimer-nya bahwa kami melakukan budidaya udang ini itu semuanya dengan open system. Artinya kami tidak melakukan treatment dengan obat-obatan dengan desinfektan. Nah, yang kami lakukan adalah menggunakan probiotik. Nah, oleh karena itu ketika menjawab pertanyaan Bapak ini, kami untuk menekan bakteri, kami juga lakukan kultur yang namanya kalau kami bahasa bahasa umum yang kami pahami di budidaya udang itu adalah dengan metode kultur bakteri. Nah, yang kami kultur itu ya bakteri-bakteri yang kami gunakan di dalam budidaya kami, ya termasuk ya sesuai dengan tema kali ini ya salah satunya itu ya bakteri produksi kami, sehingga kami gunakan itu untuk menekan penyakit HPND. Dan alhamdulillah dari data yang kami amati selama ini, selama bersiklus-siklus ini, sampai dengan akhir dari sejak terakhir kami kena AHPND di siklus ke-8, sekarang ini sampai dengan siklus ke-13, alhamdulillah sudah dari 5 siklus terakhir itu sudah aman dari AHPND. Nah, ketika kami kilas balik melihat datanya,
itu bisa memungkinkan terjadi kalau kita bisa menekan green colony dari TVC. Nah, itu resepnya ada di kultur bakteri, Pak. Nah, demikian yang bisa kami jawab, Pak Widi. Oke. Terima kasih, Pak. Ada kan berarti kesalahan ini sudah berlarut-larut ya, Pak ya. Terjadi overfeeding itu terjadi berlarut-larut. Eh, Istilahnya kan terlalu banyak ya kerugian yang dialami oleh petambak atau ya oleh di perusahaan itu. Bagaimana itu kira-kira, Pak? Apa karena apa kesalahan yang berlarut-larut itu kok baru nggak gitu ya? Kalau kok baru ada ide untuk menimbang benur itu, Pak? Bagaimana itu? Iya, kalau sebelumnya sih ketika kami awali dari penimbangan di siklus ke-8 itu, Pak, itu kami hanya curiga bahwa kok ketika kami melihat benur yang kami terima setelah dikirim dari hatchery itu ketika kami mau tebar ke uh, conical tank gitu ya, sebelum masuk ke dalam tambak itu, ketika kami amati itu benurnya tuh kelihatan lebih kecil. Loh, ini kok kelihatannya kok lebih kecil. Ini masa sih ada 0,01 gram. Nah, itu kecurigaan awal kami itu seperti itu, Pak. Makanya kami lakukan penimbangan mulai dari siklus ke-8. Nah, setelah kami kebetulan, nah ini kok secara kebetulan itu pada saat itu ada kami temukan infeksi AHPND, sehingga ini kami jadikan SOP. Nah, sehingga setiap siklus itu kami ukur terus sebelum ditebar ke tambak. Untuk antisipasi nanti program pakannya harus kami sesuaikan berdasarkan itu. Nah, demikian Pak. Jadi kalau kita melihat kerugiannya yang luar biasa akibat AHPND ya memang luar biasa Pak. Karena biasanya terjadi serangan AHPND ini di awal-awal budidaya di mana udang ini belum ada harganya karena masih sangat kecil. Paling kalau toh bisa dijual itu ya dijual lokal seperti itu Pak. Oke. Jadi terima kasih, Pak. Jadi ada pertanyaan lagi khususnya untuk green colony ya dan Oke. yellow colony. Kenapa terjadi katakanlah overfeeding? Itu kok justru green colony yang bertambah banyak bukan yellow colony? Itu bagaimana Bu teorinya itu, Pak? Begini, kalau eh, bertambahnya yellow colony green colony ini Vibrio itu kan muncul pertama kali ketika muncul sampah, Pak. Ketika sampah terakumulasi di dasar tambak. Nah, ini yang pertama kali menguraikan sampah itu adalah dari Vibrio. Jadi ketika semakin banyak sampah itu tersedia, ya potensi eh, bakteri Vibrio merebak itu ya pasti akan semakin tinggi. Seperti itu, Pak. Oke. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir. Oke. Bagaimana kalau dilakukan misalnya dosis yang lebih tinggi begitu, treatment ya, treatment dilakukan pada pakan udang dikasih mikrobioma atau di pakan udangnya dikasih mikrobioma, selain pada waktu di pemurnian airnya itu. Nah, itu kalau langsung di pakan udangnya, apakah ada pengaruh pada apa mikrobioma itu masuk ke perut udang, Pak? Oh ya, itu salah satu SOP kami, Pak. Jadi kalau kami temukan kami melakukan ini juga sekaligus sebagai sharing gitu ya Pak ya, bahwa SOP kami sudah mulai sampling itu sejak 10 hari Pak. DOC 10 itu kami sudah lakukan sampling. Nah, salah satunya sampling yang kami amati itu namanya sampling kesehatan udang. Nah, di situ kami lihat di hepatopankreasnya ini sudah muncul green colony atau belum. Nah, ketika muncul green colony pada hepatopankreas, kami tambahkan selain mikrobioma bakteri-bakteri probiotik yang kami lakukan tebar langsung di kolam, ditambah, kami juga campurkan ke pakan. Nah,
Ini untuk antisipasi supaya kalau misalnya muncul green colony di data kesehatan udang itu bisa tertekan. Nah, itu yang kami lakukan, Pak. Oke, Pak. Terima kasih. Jadi sangat menarik sekali data penelitiannya oleh Pak Jainal Mutakin tentang manajemen pakan daripada benur. Jadi dapat saya simpulkan, memang kita harus lebih teliti ya dalam Iya, eh, menilai untuk memulai itu apa penyebab daripada penyakit. Jadi penyebab penyakit dikatakan dari sisi benurnya, dari sisi kualitas air, dari sisi lingkungan, dari sisi makanan. Ternyata makanan ini ada yang salah, kemudian diperbaiki dan ada suatu kemajuan. iya. Nah, mudah-mudahan hasil penelitian Bapak yang sudah disampaikan dapat dimanfaatkan juga oleh masyarakat petambak. Sekian dan terima Iya. kasih. Nanti kita Terima kasih, Pak. akan bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Pak Jainal. Terima Eh, kasih, Pak Dan Wadi ya dan kita bapak-bapak yang lain. ada sesi selanjutnya adalah istirahat untuk waktu 1 jam ke depan untuk kita bertemu lagi di 1 jam ke depan. Terima kasih.